Jadi kalau mau tahu gambar Allah itu kayak apa, wujud Allah itu seperti apa, ya lihatlah Yesus. Dan Yesus ada tertulis di dalam kitab suci, dalam Injil. Saudara membaca Injil tentang Tuhan Yesus, di situ saudara memperoleh akan gambar wujud Allah yang sumber segala sesuatu pencipta langit dan bumi itu. Yesus Kristus, itulah gambar wujud Allah. Shalom, saudara-saudari terkasih. Tidak bosan-bosannya saya mengambil tema atau topik tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Karena memang Tuhan Yesus adalah pusat dari berita Injil itu sendiri. Jadi kalau pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu meleset atau tidak akurat atau salah, bisa bubar semua, saudaraku ya. Keyakinan kita harus berdasarkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, saudaraku, kita akan lihat Yohanes 1 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita semua tahu di Perjanjian Lama berkali-kali disampaikan bahwa orang kalau melihat Tuhan pasti mati. Melihat Allah, Elohim, pasti mereka mati. Jadi kalau sampai melihat Allah, Elohim, dan tidak mati, berarti dia melihat cahaya kemuliaan dari Allah itu saja yang datang sebagai malak Yahweh atau malaikat Tuhan, Tuhan huruf besar ya. Jadi itu mestinya malak Yahweh. Nah, saudaraku, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini kita pegang dulu. Jadi Allah tidak bisa dilihat karena penuh dengan kemuliaan, tidak bisa dilihat. Tetapi anak tunggal Allah, nah kita tahu anak tunggal Allah adalah Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, yang ada di pangkuan Bapa. Tentunya ini bahasa figuratif, bagaimana kedekatan dari Putra dan Bapa itu, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah nggak bisa dilihat, kalau mau melihat Allah, ya harus melalui Yesus. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu, Tuhan Yesus menjawab, Filipus, sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tapi kamu kok tidak tahu siapa aku, gitu ya. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jadi, saudaraku, Yesus Kristus, anak Allah, firman yang menjadi manusia, itu adalah pribadi yang menyatakan siapakah Allah itu. Nah, kita pegang ini dulu. Nah, saya ingin memperlengkapi saudaraku akan pengajaran kali ini dengan mengajak saudara melihat firman dalam Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Nah, di dalam Ibrani 1 ayat 3, di sini dikatakan demikian. Ia, menunjuk pada Tuhan Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu cahaya kemuliaan Allah. Allah yang mulia itu memancarkan cahaya, ya gitu aja ya, kita menangkap akan firman ini secara logika sederhana. Jadi Allah yang tidak bisa dilihat itu memancarkan cahaya kemuliaan, karena Allah memang maha mulia. Yesus itulah cahaya kemuliaan Allah. Kemuliaan di sini doksa, sedangkan cahaya atau terang itu adalah apaugasma. Jadi Tuhan Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, kemudian dilanjutkan, dan gambar wujud Allah.
Jadi cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Saya akan jelaskan dua kata, yaitu cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah ini. Saya akan coba jelaskan. Yang pertama, cahaya kemuliaan Allah. Jadi, kalau saudara mau melihat kemuliaan Allah, seperti apakah kemuliaan Allah itu? Yesus itulah kemuliaan Allah yang memancar dari diri Allah Bapa. Sang Putra itulah yang menyatakan kemuliaan Bapa. Nah, saudaraku, inilah iman Kristen. Ya, jadi kita harus ngerti inilah iman Kristen. Nah, Tuhan Yesus satu kali ketika dia mengajar di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 dikatakan begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Yesus mengaku bahwa dialah terang itu, terang dunia. Dunia yang gelap, yang mana kita nggak tahu berjalan menuju kebenaran itu seperti apa. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Nah, saudaraku, sebetulnya yang dimaksud terang dunia itu akulah, seperti Tuhan mau berkata ya, kalau kita kaitkan dengan Ibrani, akulah cahaya dari Bapakku, terang dari Bapakku. Kalau kamu mau datang, ya datanglah pada terang ini. Itu yang akan membawa kamu kepada kebenaran yang sejati, kepada Allah yang adalah Bapa. Nah, saudaraku, jadi ngerti ya, dia adalah terang dunia ini. Nah, kemudian di pasal 9, ketika Tuhan menyembuhkan akan orang yang buta sejak lahir, sebelum dia melakukan penyembuhan, ayat 5 dikatakan, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ya, jadi Yohanes 9 ayat 5, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Jadi terang Allah di dunia ini adalah Yesus Kristus itu. Nah, tentunya, saudaraku, kita kembali kepada Ibrani 1 tadi. Yesus adalah cahaya atau terang kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu ada pada Tuhan Yesus. Saya berharap saudara nangkap ini dan pegang ini kuat-kuat, saudaraku. Karena tidak seorang pun melihat Allah. Tetapi Putra Allah, Anak Allah, Yesus Kristus Sang Firman, yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya sebagai terang. Terang itu kan menuntun. Di tengah kegelapan kalau ada terang, itu yang akan membuat saudara bisa berjalan dan menuju pada terang itu. Karena terang itu adalah Yesus Kristus yang merupakan terang dari Bapanya. Ngerti ya, saudaraku ya? Jadi gambaran kekristenan itu sesederhana itu. Nah, kita lihat lagi, masih terang. Wahyu 21 ayat 23. Ini menarik, saudaraku. Ini tentang Yerusalem baru ya, ini gambaran surga ya. Ayat yang ke-23 bunyinya demikian. "Dan kota itu tidak memerlukan matahari." Matahari yang kita kita butuhkan di dalam hidup di dunia ini, saudaraku ya. Yang menjadi sumber kehidupan alam semesta ini. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Jadi matahari siang, bulan malam itu tidak butuh untuk menyinarinya, untuk meneranginya. Jadi kota itu bisa terang karena apa? Sebab, nah perhatikan, kemuliaan Allah meneranginya. Terang kemuliaan Allah itu yang menjadi penerang dari kota suci Yerusalem baru tersebut. Nah, kemudian dijelaskan, ini menarik, dan inilah dahsyatnya firman Tuhan. Satu sama lain itu berkait ya, konsisten, saudaraku.
dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, saudara, ketika Anda itu membutuhkan terang di rumah, yang saudara lakukan apa? Ya menyalakan lampu kan. Kalau tidak ada lampu kan tidak mungkin ada terang. Terang itu adalah kemuliaan Allah yang menerangi seluruh kota suci, Yerusalem baru. Nah, kemudian lampunya itu yang membuat terang itu bisa dinyatakan adalah sang anak domba. Anak domba itu adalah lampunya. Ya, saya harap di sini logika kita sudah mengarah kepada satu pengertian yang sejelas-jelasnya bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah lampu yang membuat kegelapan itu menjadi terang, begitu ya. Bahkan nanti di kekekalan di sorga, anak domba itu adalah lampunya. Dan lampu itu memancarkan kemuliaan Allah. Demikian, saudaraku. Nah, itu tentang cahaya atau terang. Nah, sekarang yang kedua, kembali ke Ibrani 1 ayat 3, saudara ya, supaya kita belajar dengan lebih teliti. Dikatakan, saya ulangi, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, sudah kita pelajari. Sekarang yang kedua, dan gambar wujud Allah. Nah, gambar wujud Allah. Kata gambar itu image, saudaraku, ya gambar ya. Jadi kalau mau tahu gambar Allah itu kayak apa, wujud Allah itu seperti apa, ya lihatlah Yesus. Dan Yesus ada tertulis di dalam kitab suci, dalam Injil. Saudara membaca Injil tentang Tuhan Yesus, di situ saudara memperoleh akan gambar wujud Allah yang sumber segala sesuatu pencipta langit dan bumi itu. Yesus Kristus, itulah gambar wujud Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi, dan menciptakan manusia, kita lihat, saudaraku, di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27. Ini menarik ya, saudaraku ya, untuk kita pelajari. Setelah Allah menciptakan segalanya, menciptakan dengan tiga penyataan atau tiga fungsi dari Allah itu ya, yaitu Allah mencipta, Roh memberi kehidupan, dan Firman mengeksekusi penciptaan, yaitu ayat 1, 2, 3 dari Kejadian 1. Nah, sekarang sampailah pada ayat 26. Ini sudah hari ke-6. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi saudara dan saya itu diciptakan oleh Dia menurut gambar dan rupa kita. Nah, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupanya Allah itu seperti apa? Gambar dan rupa Allah itulah Sang Putra, Sang Firman, Yesus Kristus. Di Perjanjian Baru dia Yesus Kristus. Ngerti ya, saudaraku ya? Jadi marilah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak di atas di seluruh bumi, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya Allah adalah Tuhan Yesus. Sebelum dia lahir sebagai manusia, Sang Putra, Sang Firman, itulah gambar dari Allah yang menjadi patokan dari penciptaan manusia. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu Putra Allah,
di Perjanjian Lama. Menurut gambarnya, ya, jadi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Ngerti, saudaraku? Jadi kita jangan salah ya, kita diciptakan menurut gambar Allah, terus Allah tidak bisa dilihat kok. Gambar Allah itu siapa? Gambar Allah itu adalah Putra. Inilah pengertian Trinity, pengertian Tritunggal di Perjanjian Lama yang harus kita pahami dengan jelas. Karena Alkitab ini sebuah kebenaran yang diwahyukan Roh Kudus, dijaga oleh Roh Kudus, dan benang merahnya itu jelas. Dari Kejadian sampai Wahyu itu jelas ya. Jadi ada terang, cahaya kemuliaan Allah, ada gambar wujud Allah. Ya, jadi Yesus adalah gambar wujud Allah. Demikian, saudaraku. Jadi Yesus itu adalah penyataan dari Allah yang tidak bisa dilihat. Allah menyatakan segala sesuatu kan melalui firman-Nya. Ya kan? Karena tidak bisa dilihat, kita hanya bisa mendengar firman-Nya. Dan firman itulah yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Itu iman yang benar, yang alkitabiah. Jadi orang yang ngutek-ngutek, yang coba memutar-mutar dengan mengatakan bahwa Yesus manusia yang karena kesalehannya dia dipenuhi dengan logos. Ya, jadi seperti nabi-nabi yang taat pada Tuhan gitu. Bukan demikian, saudaraku. Putra Allah itu pengertiannya tidak seperti itu. Putra Allah itu sudah ada sejak semula, Sang Firman. Dan Putra Allah itu bersama-sama dengan Allah sejak semula. Dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Karena tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi. Saudara, kalau pengertian ini kita meleset, maka kita salah memahami Injil. Dan kita salah memahami siapa Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saya harap penjelasan ini membuat saudara semakin mantap dan semakin diyakinkan tentang pengetahuan yang benar. Siapakah Yesus Kristus, Anak Allah, Sang Firman yang menjadi manusia itu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.